Di tengah ramainya kota Surabaya, ada satu tempat yang selalu hidup dan tak pernah kehilangan pesonanya, Tunjungan Plaza. Bagi banyak orang, terutama anak muda, tempat ini sudah menjadi destinasi favorit untuk berbelanja, bersantai, hingga berburu kuliner. Sebagai salah satu ikon terkenal di kota Surabaya, Tunjungan Plaza menawarkan perpaduan antara kemegahan, kenyamanan, dan pilihan tenda yang sangat beragam. Mulai dari brand ternama hingga aneka kuliner yang menggugah selera, semuanya ada di sini. Di video kali ini, kami akan mengajak kalian berjalan santai, menyusuri setiap sudut dari Mall Tunjungan Plaza, dan melihat lebih dekat apa saja yang membuat mall ini selalu ramai dikunjungi. Selamat menyaksikan. Halo semua, ketemu lagi di channel Quote Studios, channel wisata yang membahas seputar review hotel dengan harga murah, review mall, review tempat nongkrong, dan info seputar traveling lainnya. Jadi jangan lupa ikuti perjalanan virtual kami hanya di channel Quote Studios. Kali ini perjalanan kami dimulai dari arah Raya Diponegoro menuju ke Raya Kedung Dora, teman-teman. Nah, di pertigaan lampu merah ini kita belok kanan menuju ke Jalan Kedung Sari. Nah, nanti dari jalan sini kita lurus terus sampai ketemu nanti stopan perempatan lampu merah ya. Terus kita belok kiri, teman-teman. Nah, setelah belok kiri ini kita lanjut terus, lurus terus, nanti sampai ketemu jalan raya yang rame itu ya, Jalan Raya Basuki Rahmat. Nah, dari sini bentar lagi kita sudah deket kelihatan sama Tunjungan Plaza ya. Nah, kali ini kita tunjukin akses melalui parkiran Tunjungan Plaza 1 ya, teman-teman. Ini kita belok kiri ya. Soalnya melalui sini parkirannya tuh mudah carinya, jadi tidak ribet. Soalnya pengalaman kami parkir di Tunjungan Plaza 1 ini, cari parkirnya gampang sih, walaupun sudah jam-jam siang ya. Jadi andai kata kalau kita parkirnya penuh sampai di lantai 4, kita turun lagi sampai di lantai 2. Biasanya sih pengalaman pribadi kami di jalan arah turun pulang itu selalu banyak yang kosong gitu, teman-teman. Nah, ini coba kita cek ya, apakah kita bisa langsung dapat parkir di Tunjungan Plaza 1 ini, teman-teman. Nah, itu sudah kelihatan ada kosong di paling depan, teman-teman. Nah, ini hari beruntung kita ya. Padahal kita datang sudah hampir jam 1 siang ya. Biasanya jam-jam segini, apalagi kalau hari Minggu, parkirannya itu pasti ramai banget, teman-teman. Ini kita beruntung sekali sih dapat di depan sendiri nih parkirannya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami di channel Quote Studios. Nah, di vlog kali ini kita mengajak kalian semua jalan-jalan lagi di salah satu mall yang paling hits dan paling besar yang berada di kota Surabaya. Nah, kali ini kita akan eksplor Mall Tunjungan Plaza. Jadi kalau kalian ke Surabaya itu belum lengkap, teman-teman, kalau belum datang ke mall ini. Jadi bagi kalian yang dengan Tunjungan Plaza di tahun 2026 ini, simak video sampai habis ya. Yuk. Nah, teman-teman, kita sengaja ambil start videonya dari depan mall ya. Tadi kita kan sudah parkir di dalam ya melalui TP1. Jadi kali ini kita start kalau dari depan tuh suasana mallnya tuh seperti apa, teman-teman. Nah, ini pas kita hari Minggu, teman-teman, jalanan lumayan ramai ya. Kita Minggu jam 1 siang, ramai banget, teman-teman. Nah, itu sudah kelihatan mallnya ya, Tunjungan Plaza, teman-teman. Nah, kalau kita tuh ke Tunjungan Plaza tuh saya paling favorit ya, parkirnya tuh melalui, kalau kita naik mobil saya paling favorit parkir di TP1, teman-teman. Soalnya tadi seperti yang saya tunjukin di video ya, parkirnya itu dapat parkirnya mudah. Jadi kalau kita melalui di TP lain, TP3, TP4, TP5, bagi TP6 tuh kalau parkir itu bisa dapatnya tuh sampai di lantai 5, 6 lantai ke atas gitu, guys. Jadi kalau kita di TP1 tadi cenderung dapat parkir itu lebih mudah, guys. Bisa kalian coba kalau bisa dibuktikan nih. Nah, ini area lobby mall TP1, teman-teman. Nanti kita akan eksplor bertahap ya, dari TP1 sampai ke TP6, teman-teman. Ini banyak orang nunggu Grab ini di depan-depan ini. Lagi kita ekspor video kita sudah tahun kemarin ya, jadi kita lihat ya
dalam setahun ini perubahan apa yang dilakukan di TP ini teman-teman. Wow, TP sekarang lebih bagus ya. Oh, itu keren guys, ada TV besarnya. Soalnya di video kita tahun kemarin itu masih belum ada tiang TV besar itu teman-teman. Oh, ini megah banget ya. Terus di samping kanan ini guys, dulu ini ada Misue. Nah ini sekarang misinya tutup ya. Nggak tahu ntar ini diganti apa ya. Kita sekarang akan ekspor dulu TP1. Ini kita mulai dari lantai dasar dulu teman-teman. Nah di sini masih tetap sama ya, masih ada Burger King sama Estella 77 sama ada Luka di paling ujung sana ini. Nah untuk di area situ itu banyak money changer ya. Jadi kalau ingin yang tukar-tukar uang ada money changer guys. Terus di area tengah-tengah ini banyak snack-snack ya, kayak Hungry Potato, itu ada Tongji juga. Di area tengah ini ada pameran beauty arena, ada kayak kosmetik-kosmetik gitu teman-teman. Oh, ini ramai banget nih hari Minggu. Tunjungan pasar nih emang nggak pernah sepi ya. Ini ada yang antri apa ini, rame-rame ini. Antriannya sampai panjang begini teman-teman. Oh, sampai mengekor gitu. Itu pada antri apa itu ya, Cikuro. Wow, antrinya ini mungkin ada promo kali ya sampai ramai begini. Nah ini ada istri dan anak saya, tadi belum ke tampil kamera. Terus di sekitar sini juga ada Roti Boy ya, sama ada Asko teman-teman. Nah di lantai dasar sudah sampai sini ya, kita naik ke lantai 2 kalau gitu. Nah gini sudah di lantai atas ya, nih naik satu lantai. Di sini langsung ada Jeko teman-teman. Jekul, iya Jeko. Terus ini juga ada Haifani ya. Nah ini ada Mako juga, Jeko sama Mako. Ini sebelahnya ada Mako. Jadi Jekonya ini berseberangan ya. Di sini juga ada Jeko teman-teman. Terus di sini ada Matahari. Ini mataharinya luas teman-teman. Nanti nyambung sampai TP3 itu mataharinya teman-teman. Nah yang spesial di TP1 ini ada Toast Kingdom ya. Di Toast Kingdom ini tempatnya ini menurut saya ini besar banget teman-teman. Soalnya saya sering mengunjungi Toast Kingdom di mall-mall manapun, tempatnya tidak ada yang seluas ini. Nah ini tempatnya tuh besar banget ya, ini Toast Kingdom. Ini kita intip sekilas ya penampilannya. Besar banget teman-teman. Jadi sampai ujung sana tuh. Jadi kalau ingin cari-cari kado cocok nih di Toast Kingdom yang TP punya ini, soalnya besar ya, banyak pilihannya teman-teman.
For more information, Tunjungan Plaza 1 ini merupakan cikal bakal dari kompleks Tunjungan Plaza yang pertama kali dibuka pada tahun 1986. Bagian ini menjadi awal berkembangnya salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling ikonik di kota Surabaya. Ini ada yang tutup ya, siang. Nah, ini sebelah sini ada roti O. Nah, ini rame nih. Biasa roti ini sering ada promo dari Shopee ya, yang harganya 0 rupiah tuh guys. Nah, itu ada tongci. Nanti itu nyambung ke TP2 ya. Kali ini kita ekspor di TP1 dulu teman-teman. TV-nya ini ya keren ya, soalnya besar TV-nya guys. Ini kita lanjut naik atas lagi teman-teman. Di atasnya lagi ini ada catem. Jadi tadi di bawahnya tuh roti O, yang di atasnya ada catem teman-teman. Loh, ini dulu seingat saya ini Haifani ya. Haifani-nya tutup nih teman-teman. Iya guys, dulu ini ada Haifani, tutup sekarang. Mungkin sepi ya, soalnya Haifani di sini ya. Nah, terus ini juga ada tempat foto-foto. Sama di seberangnya kita ada Kimat, sama situ ujung ada Gramedia. Nah, itu ada Gramedia teman-teman. Nah, paling atas tuh food court ya. Nah, kita intip ya food courtnya di TP1 seperti apa ya. Nah, ini kita ada Gramedia teman-teman. Jadi sebelum naik ke atas kita lewati Gramedia dulu nih. Nah, Gramedia ini termasuk salah satu tenan terlama ya yang ada di Tunjungan Plaza nih ya. Sejak awal buka sampai sekarang ini bertahan nih Gramedia ini. Dan tempatnya pun juga luas ya. Kita intip sekilas nih dalamnya. Oh, masih ramai nih. Jadi ini salah satu tenan Gramedia yang ada di mall-mall yang dari awal buka masih bertahan. Dan tempatnya pun luas banget. Ini dari ujung sampai ujung teman-teman. Wow, besar. Dan masih ramai ya Gramedia ini. Oke, kita lanjut ke lantai atas lagi. Nah, ini kita lagi di lantai paling atas ya dari Tunjungan Plaza 1 teman-teman. Nah, di sini juga ada bioskop SK1 yang dari awal buka TP1 ini sampai sekarang masih bertahan. Masih ramai guys. Dulu saya waktu muda sering ya nonton di sini, dalamnya sini, naik atas sana teman-teman. Nah, sini untuk area food courtnya seperti ini. Ramai ya, banyak yang makan teman-teman. Oh, banyak jajanan street food sebelah sini. Terus itu untuk area food courtnya yang ada sebelah atas sana. Ini kita intip sekilas ya dari sini. Oh, food courtnya full ya. Oh, ramai banget guys. Jadi ini salah satu food court terlama juga yang ada di Tunjungan Plaza ya, yang selalu full.
Ini mengintip suasana jajanan street foodnya, rame teman-teman. Ini ada tongji ini juga lama nih di sini. Terus ada satu yang selalu bertahan tuh, ada pok-pok tuh. Itu pok-pok tuh lama banget, dari Tunjungan Plaza buka sampai sekarang bertahan dan selalu ramai teman-teman. Nah ini pok-pok legend nih, ini legend banget nih di Tunjungan Plaza ini, selalu ramai dan selalu bertahan. Nah terus di TP1 perbatasan dengan ke TP2 ini ada yang baru teman-teman, ayam goreng pahlawan Nusantara. Ayam goreng ini tuh kalau dipikir-pikir mirip kayak ayam goreng seri yang ada di Tretes ya. Jadi ayam goreng itu ayamnya tuh lunak, agak belenya-belenya, terus teksturnya tuh manis teman-teman. Dan ini untuk makan sini pasti selalu antri ya. Dan ini di depannya adalah antrian-antrian yang orang mau makan di ayam goreng pahlawan ini. Enak sih, kita sudah pernah nyoba sih ayamnya. Ini ada gambarnya ya, kayak ayam goreng Purnama per potongnya segini. Biasanya kita yang beresin ayam Borobudur ya, per ekornya tuh 105.000. Enak sih, ini dijamin kalian wajib coba ya kalau ke TP. Nah sekarang kita nyambung ke TP2 teman-teman. Nah ini ada kebun hijau, ini juga bertahan lama nih. Dulu pindah dari TP1 yang di lantai dasar, pindah di atas ini sekarang. Terus di sebelah kiri ini ada bebek semangat. Wah, tempat makan di sini semua full ya. Momen TP kalau hari Minggu ini emang susah nih cari tempat makan, selalu full. Ini sekarang kita ekspor TP dari lantai atas ya, terus kita turun ke lantai bawah. Sekarang kita lanjut turun. Nah teman-teman, ini kita langsung turun 2 lantai ya dari lantai tersebut tadi yang tadi di atas tuh. Setelah tadi waktu turun 1 lantai nyambungnya ke lantai informa teman-teman. Jadi ini kita langsung turun 2 lantai ya. Nah di lantai ini ada musola ya, musola apa masjid ini ya. Ini biasanya kalau jam-jam ibadah Muslim di sini ramai banget teman-teman. Soalnya kan TP ini besar banget ya. Jadi dia disediakan tempat ibadah. Nah ini seperti ini teman-teman penampakannya. Oh ini kalau jam-jam ibadah ini full ramai banget teman-teman. Enak ya. Jadi di TP ini komplit ada tempat ibadah untuk Muslim juga guys. Kita lanjut lagi. Cuma sayang ya yang di lantai ini cenderung sepi sih di TP2 ini. Ini ada yang tutup juga. Terus juga ada Excelso di sini teman-teman. Ini juga lama di TP ini, bertahan lama banget. Excelso. Jadi kalau kalian ingin yang santai-santai, ngopi-ngopi santai, bisa nongkrong di Excelso ini ya teman-teman. Nah ini kita turun 1 lantai lagi. Nah di sini tuh ada yang baru juga, ada food court ya. Soalnya di video tahun kemarin, aku lupa ya, tahun kemarin sudah ada food court belum ya? Soalnya di sini sekarang ada food court guys. Soalnya dulu tempat ini tuh sempat kosong sepi ya, jadi sekarang dibuka ada food court.
Nah, terus di ujung sana juga ada Mister DIY ya. Biasanya di sini tuh food court enak sih kalau buat nongkrong. Biasanya kalau cari tempat duduknya sih lebih cenderung mudah ya. Terus di ujung ini ada Mister DIY. Nah, Mister DIY. Ini ada penyetan COK. Oke, kita lanjut turun lagi. Nah, di sini juga ada food court lagi teman-teman. Jadi di TP2 ini 2 lantai ini digunakan untuk food court ya teman-teman. Enak sih. Soalnya kita salah satu tempat favorit kami juga ya untuk nongkrong-nongkrong guys. Kadang-kala kita sampai pengen ngemil, pengen nongkrong di sini guys. Soalnya cenderung cari tempat duduknya lebih gampang ya dibandingkan food court yang ada di tempat lain. Cuma di sini sekarang yang jualan makin dikit, banyak yang tutup teman-teman. Terus di sini ada area bermain PlayNES untuk PS4 dan PS5. Jadi kalau bagi kalian hobi main PS4 PS5, ini bisa di sini ya. Nah, di sebelah sini juga ada Tong GT House. Ini juga lumayan lama ya setahu saya Tong GT House ini bertahan di tempat ini. Dan herannya selalu ramai teman-teman, tidak pernah sepi. Padahal menurut saya sih makanan di Tong GT House ya dibilang murah ya, tidak terlalu murah juga ya, rata-rata di 40 ribuan ke atas ya. Tapi selalu ramai teman-teman. Oh ya, ramai banget. Apa karena hari Minggu ya? Sini juga ada kayak mini kedai ya, mini food court juga sih teman-teman. Cuma ini kayak jual apa mak jamu. Terus ini ada kayak jual apa ya, salad-salad gitu teman-teman. Ini juga bisa buat nongkrong-nongkrong sih. Tapi syaratnya kita harus beli minuman di sini juga ya. Baru boleh duduk-duduk di sini teman-teman. Nah ini sudah kembali lagi. Kita lanjut turun bawah lagi. Kalau di lantai bawah ini sepi ya, banyak tutup. Ini ada Eiger, ada diskon up to 50% teman-teman. Nah ini dulu ada Kids Station juga, cuma sudah tutup ya. Dulu ini sempat murah sih, clearance list sampai 90%, cuma sekarang sudah tutup. Nah itu di ujung sana juga ada Ricis Factory guys. Tempatnya nyelempit sih bisa dibilang ini. Soalnya akses ke Ricis Factory ini hanya bisa melalui depan ya. Dari depan atau melalui TP2 ini. TP2 ini juga harus melalui atas sih. Terus baru turun, baru nyambung ke sini teman-teman. Jadi ini penampakan TP2-nya seperti ini ya. Nah, kali ini kita lagi berada di lantai paling dasar dari Tunjungan Plaza 2, teman-teman. Jadi di paling dasar ini banyak digunakan untuk foto-foto studio. Salah satunya seperti ini ya, ini ada foto studio. Terus di sebelah sini juga ada foto di studio juga teman-teman. Foto Candy Premium. Terus itu juga nyambung ke Asko ya. Jadi Asko-nya nyambung sampai di ujung sana nanti teman-teman.
Jadi sepanjang TP2 ini semuanya foto studio semua ya. Ini juga ada yang baru nih, foto look up. Wah, ini baru juga nih. Yang foto kebanyakan remaja-remaja putri guys, yang suka selfie-selfie ya. Kalau kita yang sudah tua-tua ini sudah tidak laku nih foto-foto ini. Nah, ini juga ada foto Candy Studio lagi ya. Cuma tadi yang lama itu foto look up itu guys. Oke, kita lanjut ke TP3 ya. Ini TP2 sudah selesai. Kita sambung ke TP3. Nah, ini kita jalan lewat paling dasar teman-teman, nyambung ke TP3 ya. Nah, di sini juga ada AW ya teman-teman. Nah, ini American Food AW. Ini juga lama ini. Cuman biasanya di sini sih jarang rame ya, cenderung sepi ya. Jadi hitung-hitung kalau kita tuh jalan-jalan ke Tunjungan Plaza itu seperti olahraga teman-teman. Soalnya dari TP1, TP2 ke TP3 ini jalannya lumayan panjang ya, kayak olahraga gitu. Nah, terus sebelah kanan kita ini ada Hero ya. Hero ini salah satu supermarket legend yang ada di Surabaya juga. Dan ini juga salah satu tenannya bertahan lama di Tunjungan Plaza teman-teman. Sudah ada sejak TP buka ya ini ya. Nah, ini lama banget nih. Satu-satunya supermarket yang ada di Tunjungan Plaza teman-teman. Nah, di sini tuh ada salad legend ya. Salad yang enak banget guys. Ini biasanya kalau kita ke TP, istri saya selalu minta salad ini. Namanya salad apa nih? Esther. Nah, ini enak banget guys. Kalian kalau ke TP wajib coba ya. Ini salad ini lokasinya di depan Hero Swalayan ya. Nah, ini pas depan Hero. Ini ada di depannya pas ini teman-teman. Jadi ini ada kasir, di depannya ada salad. Nah, untuk harganya sendiri nih macam-macam, dari yang kecil ini 17.500, ukuran segini 35.000, ada yang 45, ada yang paling besar lagi. Nah, ini saladnya seperti ini nih ya hasilnya. Nah, ini ada saus saladnya dipisah sendiri di atasnya. Ini kita ambil yang porsi 35.000. Lumayan ya. Jadi kalian pasti wajib coba nih salad ini kalau ke TP ya. Oke, kita lanjut ekspor lagi. Nah, ini guys, ini ada KFC ya. KFC ini juga lama banget nih. Salah satu jagonya ayam ya KFC ini. Ini tenan lama juga ya dari TP, dan lokasinya pun di sini terus ya, tidak pernah berubah guys. Kalau tadi AW kan tidak seberapa ramai ya. Kalau KFC ini selalu ramai guys. Namanya juga KFC, jagonya ayam ya. Oh, ini seperti ramai banget teman-teman. Antrinya ramai banget. Di lantai bawah ini cenderung banyak makanan-makanan ya. Ini ada bus. Ini juga ramai, ini apa ya? Auntie Kenis. Ramai teman-teman.
Jadi di lantai dasar ini AC-nya sampai nggak serba dingin ya, soalnya ramai banget. Ini ada Haraku Ramen. Terus di sebelahnya itu ada Osam. Nah ini Osam. Dulunya KKV ya, ini ganti jadi Osam teman-teman. Ini salah satu tenan Osam yang menurut saya selalu ramai ya, yang ada di Surabaya nih. Sekedar informasi, TP3 adalah salah satu bagian paling populer dari kompleks Tunjungan Plaza. Dikenal sebagai pusat fashion dan kuliner, dan area ini tuh selalu ramai dikunjungi. Dan untuk yang paling dasar, biasanya paling sering digunakan untuk event pameran-pameran. Nah, kita ini lagi-lagi berada di lantai UG dari Tunjungan Plaza 3, teman-teman. Ini ada Frank & Co. Jadi ini ada perhiasan berlian ya teman-teman. Terus sebelah sini juga ada apa ya tadi ya? Nike. Oh ini Nike-nya besar ya. Oh besar teman-teman, Nike-nya. Terus di sebelah sana juga ada Matahari ya. Mataharinya nyambung ke TP1 tadi teman-teman. Nah ini penampakan TP3 ya. Oh ini paling besar guys TP-nya ini, dan paling megah nih. Keren banget guys. Nah ini juga ada salah satu tempat nongkrong ya guys ya, yang ada di TP3, Starbucks. Nah ini lokasinya nih enak ya, di pinggir. Jadi kalau nongkrong di sana kita bisa ngeliat hallnya TP3 guys. Dan itu juga salah satu tenan yang lama juga ya, yang berada di Tunjungan Plaza nih guys. Terus di atasnya juga ada Eselso. Atas lagi juga ada Fore ya. Nah, itu ada Eselso sama ada Fore guys. Jadi kita langsung TP3 langsung ngambil ke lantai food court ya teman-teman. Kita langsung skip, langsung naik lantai ke lantai 5 kalau gitu. Nah teman-teman, kita sudah berada di lantai 5-nya Tunjungan Plaza 3 ya. Jadi ini tuh pusat keramaian yang berada di Tunjungan Plaza 3 nih guys. Dibilang pusat keramaian karena di sini tuh tempat kuliner dan makan ya. Yuk kita explore di TP3 ini, kuliner-kulinernya seperti apa ya tempatnya. Ini ada Yogurt Republik. Oh, ini ramai banget teman-teman. Nah ini juga ada Funbird ya. Ini Funbird ini juga legend ya. Lama banget itu Tunjungan Plaza 3 ini guys. Dari awal buka ini sampai sekarang juga masih bertahan nih Funbird-nya. Nah ini food court yang selalu, kalau kita mau makan di sini paling susah dapat tempat duduk guys. Jadi saya paling ogah ya kalau makan di food court ini, soalnya cari tempat duduknya tuh susah banget. Nih suasananya seperti ini teman-teman, ramai banget ya. Wah, bak lautan manusia. Ini hari Minggu ya, jadi kalau mau makan di sini antri tempat duduk ini harus sabar guys. Soalnya sini juga lumayan banyak ya kulinernya, itu kayak ada Subway, itu juga kelihatan ada Hokben ya, ada Yoshinoya, itu ada Doner Kebab, itu yang jauh itu ada kopi, apa itu apa, Teppanyaki, ada Golden Lamian, ada Crips. Terus di paling dekat sini juga ada Texas Chicken guys. Oh jadi kuliner di sini tuh banyak sih macamnya. Terus di ujung sana juga ada AW, ada Afu bakso sapi,
Ada ayam goreng mama tuh. Wah, ini rame banget. Ini ada Mister Bakwan. Ini juga ada pepper lunch. Ada rejuve. Ini rame semua ya. Ini ada yang baru buka nih. Baru buka langsung rame nih. Ada nichi. Wah, ini nichi. Seperti apa ya nichi ini? Ini semacam cookies sandwich, guys. Nah itu guys, semacam cookies sandwich. Ramai banget. Sabar kita bisa melihat. Nah, ini. Ramai ya. Ini ada madam pie. Sama ada salad ya. Asinan queen. Ramai banget. Ini kita jalan sampai susah banget. Nah, terus ini juga ada pepper lunch ya. Nah, ini pepper lunch ini selalu rame, guys. Ini ada puyo. Terus di sini juga ada minuman yang legend juga ya. Ini dari awal buka sampai sekarang bertahan. Ada Quickly. Nah, ini legend, guys. Bertahan banget nih. Walaupun digempur sama Catem, dia tetap bertahan, guys. Terus di sebelah kiri kita ini ada apa ya? Wah, ada Sushi-Go. Nah, Sushi-Go ini tempatnya melebar, teman-teman. Jadi lucu ya, kayak ruang kaca gitu. Nah, ini seperti ini penampilannya restonya. Jadi dia tuh tempatnya melebar. Jadi kalau makan tuh susinya berputar-putar gitu, guys. Nah, berputar-putar. Jadi kita tadi tinggal ambil saja, guys, gitu. Terus di sebelah kiri kita juga ada strawberry. Ini kalau yang remaja-remaja putri biasanya pernak-pernik. Terus di sebelah kanan kita ada Cinema SS1 lagi ya. Jadi ini Cinema SS1 punyanya TP3, guys. Biasanya kalau kita mau nonton di TP1 rame, kita bisa nonton di TP3 ya. Kalau di TP3 rame, kita masih bisa nonton yang di TP5, guys. Soalnya bioskop di 7 Plaza ini banyak banget. Terus sebelah kiri kita juga ada Icheon Expong, Sopang, Cheon Sopang, sama ada Smile. Nah, ini suasana 7 Plaza saat Minggu, teman-teman, di lantai 5 ya. Jadi ini banyak bak lautan manusia, rame banget. Wow, rame banget, guys. Oke, kita langsung lanjut lagi explore ke TP4 kalau gitu. Nah, ini ada satu resto namanya Gogo Kari. Di depannya ini lucu, guys. Ada kayak apa namanya? Miniaturnya makanannya terus. Nah, ini ada telurnya, lucu ya.
Ya sungguhan. Jadi nanti kalau menu-menunya seperti ini, contoh-contohnya guys. Oh, itu ada telur telur mata sapinya tuh. Oh, ini ada sticknya, seger. Oh, mantap. Namanya Gogo Kari. Kita lanjut ke TP itu, nanti ke TP 4 kalau gitu. Ini jalanan ini pasti paling ramai ya. Soalnya nih kiri kanan tempat makan semua teman-teman. Ini di kanan saya ada Tom Sasi. Terus sebelah kini ada Top Noodle. Ini Top Noodle habis renovasi. Ini habis renovasi loh. Jadi tempatnya baru ini. Oh, tambah makin rame nih. Jadi jaraknya makanya makin berdempetan teman-teman. Makin rame. Yang antri sampai banyak banget. Penggemar makan mie di Surabaya ini tinggi ya. Ini sampai antri-antri teman-teman. Nah, ini ada satu resto juga ya, namanya Kuali ya, di sebelah kanan ini teman-teman. Ini enak banget nih. Dulu favorit keluarga kami ya, kalau kita makan, terutama kalau makanan Chinese food, kita sering makan di sini teman-teman. Nah, ini Kuali. Ini juga ada Gyukaku Japanese Barbecue sebelah kiri kita. Tepatnya sih suasananya gelap-gelap, remang-remang gitu teman-teman. Nah, ini tawannya lagi renovasi. Ya, ini dulu tawan kan, cuma sekarang ada tulisan sih segera kembali menghangatkan kebersamaan keluarga. Jadi renovasi bulan Juli dibuka kembali. So ya, semoga di tempatnya makin bagus ya. Soalnya tawan ini enak juga nih makanannya teman-teman. Nih sebelah kiri ada ramen ya. Ramen ini dimana-mana ramai teman-teman. Oh, ramai banget ya. Perasaan bukan ramen saja ya, semua makanan yang ada di TP ini ramai semua teman-teman. Iya, ini baru ini. Dulu di sini Haji. Iya, dulu Haji ya. Sekarang diganti namanya Japanese Katsu Curry, Monster Curry. Sekarang makanannya tuh serba curry ya, kare-kare berarti ya. Jadi sekarang makanan Jepang nih lagi merajalela guys di Surabaya guys. Semua menu-menunya tuh serba Jepang-Jepang ya. Ramai banget nih. Nah, ini suasana di TP4 ya, hallnya seperti ini teman-teman. Ini kita langsung dari lantai 5. Di ujung ada sport station. Terus di bawahnya juga ada Sogo juga. Kita lanjut ke TP berapa ya? Ini ke TP 4, berarti ke TP 5 ya. TP 5 itu berarti kita nanti ke belok kanan ya teman-teman. Jadi dari TP 4 kita lurus, kita belok kanan ini ke TP 5. Ini juga ada petunjuknya ya, TP 5 belok kanan. Biasanya TP 5 ini tidak terlalu rame ya teman-teman. Ada SO Suki di sebelah kanan.
Nah ini Suzuki-nya pindah di sini teman-teman. Nggak terlalu rame ya Suzuki. Terus di sebelah kiri ini ada apa ya? Wah ini pasti masakan Jepang-Jepang lagi nih. Ini makanan apa ini? Belum kelihatan papan namanya guys. Oh ini namanya Little Red Dot. Little Red Dot. Makanan Singapura. Belum pernah makan nih makanan Singapura kayak apa. Tidak terlalu ramai juga teman-teman. Nah sebelah kirinya ini ada Taeyongsung. Wah Taeyongsung ini ramai banget nih. Nah, ini Taeyongsung World Best Noodle. Oh ini ramai banget ya, sampai antri-antri teman-teman. Ini orang-orang yang duduk sebelah kiri ini antri semua nih. Di sini ada Sushi Tei juga sebelah kirinya. Oh, ini Sushi Tei-nya juga ramai nih, antri-antri guys. Terus ini tutup, paling ujung ada Little Paradise Dynasty. Nah, itu sepi ya di ujung. Nah, ini suasana hallnya TP5 teman-teman. Jadi bangunan TP5 itu bentuknya agak setengah lingkaran ya, setengah lingkaran gitu. Yang ramai di TP5 itu hanya di lantai atas ini aja. Kalau di bawah-bawahnya tuh cenderung sepi ya teman-teman. Terus, nah di TP5 ini juga ada bioskopnya. Harus naik eskalator ke lantai 10 teman-teman. Jadi naik eskalatornya 5 kali ya. Ada bioskop Axis One di lantai 10. Nah, itu terus ada Axis One IMAX The Premier sama ada Celebrity Fitness. Axis One IMAX di lantai 10 guys. Jadi kalau ke bioskop disarankan naik lift ya. Itu liftnya ada di sebelah sini. Soalnya kalau naik eskalator nanti naik 5 kali guys. Oke, kita tidak ekspor di lantai bawah soalnya bawahnya agak sepi ya. Kita lanjut ke TP6. TP6 itu biasanya rame. Nah sekarang kita lanjut ke TP6 ya. Jadi kalau dari TP4 notok belok kiri ya. TP6. Nah ini lucu ya, kok ada eskalatornya ya. Eskalatornya pendek sih, nyambung ke TP6 gitu teman-teman. Di sebelah kiri ini juga ada kafe. Kafenya sih tempatnya kecil segini doang. Di perbatasan TP4 dan TP6. Nah ini kita lagi berada di TP6 di lantai paling atas teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini ya TP6. Ini juga ada salah satu resto ya. Ini SO Chishin, jadi ini mirip seperti SO Suki ya, satu grup ya. Cuma nanti kalau SO Suki itu yang celup-celup ya. Kalau SO Chishin yang masakan Chinese food teman-teman. Tidak terlalu ramai ya, agak sepi ya menurut saya ya. Jadi sekarang eranya tuh sekarang lebih ke makanan-makanan Japanese food teman-teman. Kalau tadi kita lihat ya, ya makanan Japanese food itu rata-rata antri-antri. Ini sebelah kiri juga ada yang tutup ya.
Di sini ada Winamki, di sebelah kiri kita ada Winamki. Enak nih, kita pernah makan di sini Winamki chicken rice. Ini juga ada Mason Ferry, ini toko roti ya. Terus di TP6 ini juga punya food court ya, namanya Pasar Rame. Nah ini Pasar Rame, food courtnya yang berada di TP6. Ini coba kita intip sekilas ya, dalamnya seperti apa. Biasanya setahu saya sih Pasar Rame ini harga food courtnya lebih mahal dari yang ada di TP3 dan TP1 teman-teman. Jadi ini agak lebih mahal sedikit lah dibanding yang di TP3 ya. Nah, ini suasananya seperti ini ya teman-teman. Enak sih suasananya tuh kayak remang-remang gitu ya. Nah teman-teman, jadi tuh remang-remang gitu, enak ya, kayak di suasana kafe-kafe gitu. Oke, kita lanjut keluar lagi. Terus di sebelahnya Pasar Rame ini teman-teman, nah di sebelah kanannya ini ada bakmi GM ya. Jadi yang penggemar bakmi ini bisa ke bakmi GM, soalnya bakmi GM ini salah satu mie yang harganya terjangkau juga ya. Terus di paling ujung ini ada musola juga ya. Nah itu nanti naik atas guys, ada musola. Tembus ke area parkir juga teman-teman. Nah di sebelah kiri kita ini ada sate khas Senayan. Sate khas Senayan sate apa ya? Sate khas Senayan. Ramai juga ya yang makan sate di sini. Ini ada PSC, antrinya rame banget. Nah kali ini kita lagi berada di lantai 4 ya teman-teman, lantai 4 dari TP6. Di sini juga ada Kidsona. Jadi ini salah satu area wahana bermain untuk anak-anak ya yang berada di TP6. Jadi suasananya lumayan rame ya kalau hari Minggu ini. Terus penampakannya seperti ini ya. Coba kita intip sebentar ya. Lumayan dalam juga teman-teman, sampai dalam ya. Kalau ini kita turun di lantai 2 dari Tunjungan Plaza 6 ya. Jadi kalau dari Tunjungan Plaza 6 ini ke arah sini teman-teman. Nah kita ngikuti jalan sini sampai ujung, kita bisa tembus ke TP3. Ini jalan tembusan sih, keren ya. Kadang orang jarang yang tahu juga ya lewat sini ya, soalnya kebanyakan orang tuh sampai TP6 mentok buntu balik lagi. Soalnya TP6 yang nyambung ke TP3 itu hanya di lantai 2 ini aja teman-teman.
Nah, dari sini kita juga bisa ngelihat pemandangan di luar-luar gini teman-teman. Wah, itu terlihat Hotel Sheraton ya. Jadi ini bisa kelihatan Tunjungan Plaza sebelah kiri kita, sama tuh ada kelihatan Hotel Sheraton ya di depan kita teman-teman. Jadi enak juga sih, ada view outdoornya. Bagus ya jalan tembusan ini. Soalnya kita bisa lihat luar gitu. Jadi kalau malam kelihatan, oh udah malam, oh hujan kelihatan gitu. Ini enak nih tempatnya pinggir-pinggir sana itu. Ini tempat makan apa namanya? Ada Tanah Toraja. Jadi Tanah Toraja ini kan Sulawesi ya. Jadi ini mungkin makanan khas Sulawesi nih teman-teman. Tempatnya sih enak sih. Soalnya langsung di pinggir sana. Wah, bikin ngantuk nih. Bagus sih. Terus ini juga ada spot untuk foto-foto, Sweet Garden. Nah, ini untuk foto-foto teman-teman. Sweet Wonderland. Kita bisa ngelihat dari dekat ya. Coba kita intip dari dekat ya. Oh, rame ya, yang masuk banyak nih. Ini ada Charles and Kate. Perasaan lama ya kita tidak menjumpai merek Charles and Kate ini ya. Dulu zaman-zaman kita masih muda viral banget nih merek ini guys, Charles and Kate. Ini sebelah kita ada Donini. Donini. Nah, ini kita nyambung ke TP3 kembali teman-teman. Jadi kalau TP3 yang ada tembusan ke TP6 ini hanya di lantai 2 ya. Nah, ini kita tembus ke TP3. Dan untuk lokasinya dari hall ini teman-teman, itu kalau untuk nyambung ke TP6 itu juga ada tulisannya ya. Ini belok kiri. Nah, itu di papan juga ada petunjuk TP6 belok kiri. Nah, kalau pengen ke TP6 langsung belok kiri bisa tembus ya. Langsung ke TP6. Nah, teman-teman, akhirnya kita selesai juga ya eksplor di Tunjungan Plaza ya, dari mulai TP1 sampai di TP6. Jadi secara keseluruhan TP ini tuh merupakan salah satu mall yang wajib kita kunjungi ketika kalian berlibur di kota Surabaya ya. Soalnya kalau kalian ke Surabaya itu belum lengkap kalau belum datang ke Mall Tunjungan Plaza ini guys. Soalnya Tunjungan Plaza ini merupakan salah satu mall terbesar dan termegah yang berada di kota Surabaya. Selain dalamnya tenda-tendanya komplit, terus enak ya. Sekalian kita bisa olahraga. Soalnya kita keliling ini sudah 7.500 langkah guys. Nanti kita ekspor ini lumayan banyak ya langkahnya ya. Jadi sekian review dari kami guys. Semoga review mengenai Tunjungan Plaza ini bisa menambah hiburan buat kalian semua. Dan jika ada suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.